Kabar yang kedua, saya ingin menyampaikan kabar gembira. Jika Anda sakit sekarang atau pernah mengalami sakit, maka bersyukurlah. Seseorang yang tidak pernah sakit, maka dia akan sombong. Pernah ingat yang seseorang bernama Fir'aun? Fir'aun itu karena tidak pernah dikaruniai sakit sehingga dijadikan sebagai seseorang yang merasa dirinya Tuhan. Nah, orang-orang yang sakit minimal akan mendapatkan 5 hal. Ini minimal saya jelaskan. Yang pertama, orang sakit itu akan terhapus dosanya. Kalau kita nggak sakit ya, aduh, hayya 'alas shalah. Sudah dengar sholat, asik dulu maneh. Masih ada kesempit tunda. Tapi ketika kita sudah sakit, wedi mati, kemudian ya Allah istighfar banyak-banyak, ya Allah jangan kau hentikan nyawa saya saat ini. Saya masih butuh, saya masih punya anak, alasannya banyak sekali. Dan kita mohon ampun pada Allah. Sehingga ketika kita sedang sakit, maka saat yang tepat untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat orang yang sakit yang kedua, insya Allah kita bisa istiqomah di jalan Allah. Dulu saya waktu masih kecil, masih belajar ilmu kanuragan. Saya itu waktu di Ambon punya, ini saya masukkan ke dalam buku MBM juga. Saya punya sunnah, setiap 40 hari saya pasti sakit. Itu pikiran saya dan itu terjadi. Sehingga ketika sudah 40 hari saya sudah langsung gergesi gitu. Gergesi, nggak bisa bangun, kadang-kadang flu berat. Itu hanya dalam pikiran saya dan terjadi. Akhirnya betul-betul ya Allah, dan itulah yang membuat saya istiqomah mengingat Allah. Betapa saya itu manusia biasa, dan saya sangat yakin siapapun kita, kalau kita ini masih manusia, pasti masih terkena daginya kegiatan sehari-hari. Rutinitas kita itu punya dagi yang bernama dosa dan salah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Innal insana al-insanu mahal qata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa, dan akhirnya kita berdosa. Untuk itu saya menyebarkan virus istighfar ya. Ada 7 manfaat istighfar, nanti di buku Iblis Guruku dan di buku Mabes dibahas secara luas. Istighfar itu secara singkat saya jelaskan manfaatnya. Yang pertama, diampuni dosanya, anak serius. Yang kedua, dimudahkan urusan. Yang ketiga, disayang Allah. Yang keempat, disayang makhluk. Yang kelima, terhindar dari musibah, dan musibah yang sudah menimpanya akan diangkat oleh Allah. Yang keenam, ditutup aib-aibnya. Dan yang ketujuh yang paling keren, yaitu akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa, nanti kapan-kapan kita bahas khusus tentang istighfar ini. Kemudian orang yang sakit itu bukti bahwa Allah itu cinta pada kita. Allah sedang menyapa kita, hai Muslih, lu harus sakit ya, karena selama ini kok gue dilupain. Akhirnya dengan kita sakit, kita ingat Allah, dan Allah semakin memberikan ilmu kepada kita. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, tadi dalam mukadimah saya sampaikan bahwa Allah itu khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu menciptakan mati dan hidup ini sebagai ujian. Jadi hidup kita itu ujian. Jangan dikira kalau sedang menderita itu baru ujian. Hidup kita adalah ujian. Maka ketika seseorang mau menjadi SD kelas 1 harus lulus TK dulu. Mau SMP kelas 1 harus lulus SD. Mau SMA juga harus. Makanya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan penderitaan-penderitaan, maka kita harus tetap bersyukur atas ilmu yang diberikan kepada kita itu. Banyak manfaat, sehingga saya dalam perjalanan spiritual saya menemukan, mengemas sebuah kalimat yang berbunyi, ini silahkan dihafalkan dan direnungkan ya. Sesungguhnya tidak ada penderitaan di dunia ini, yang ada hanya jiwa yang lemah. Ini saya bahas di buku Mabes dan IG. Saya ulangi, sesungguhnya tidak ada penderitaan di dunia ini, yang ada hanya jiwa yang lemah. Kalau kita memiliki jiwa yang kuat, seberapa besar pun penderitaan itu tidak akan menyakiti kita. Tetapi kalau jiwa kita lemah, kita akan jatuh dan sakit. Saya punya anak yang bernama Muhammad Syifaul Ikram Al-Masyriqi wal Maghribi minal muslimin. Namanya Riki. Riki itu ketika dia di Sumbawa kemarin, dia telah berlatih taekwondo gitu loh. Dia sudah sabuk kuning. Setiap pulang dari latihan dia menantang saya, ayo Pak, sparring. Ketika dia mengajak sparring serius, yang serius Pak. Saya ditendang, dipukul, dan ketika dia saya tendang, bahkan terlempar sampai terluka, dia bilang, ayo lagi Pak, seperti itu. Luar biasa. Kemudian pada saat dia salah dan saya panggil, Riki,
air matanya sudah bercucuran, dia menangis. Di manakah letak sakit itu? Di sini, di hati kita. Kalau kita merasa sakit, kita akan sakit. Tapi kalau kita merasa tidak apa-apa, ya insya Allah tidak apa-apa. Kemudian manfaat orang sakit yang keempat, itu sarana kita untuk berintrospeksi. Kita ini dikaruniai potensi untuk sombong. Padahal mutakabir itu, sombong itu hanya bajunya Allah SWT. Tapi tidak sadar. Kejadian sehari-hari membuat kita semakin sombong. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kita yang kotor, yang banyak dosa ini, untuk menutupi aib-aib kita berlaku sombong dan seterusnya. Nah, sakit akan menjadikan kita bisa menyucikan diri kita. Diri kita menjadi suci dan kita bisa berintrospeksi. Oh, ternyata aku ini bukan siapa-siapa. Apalagi kalau sudah sakit keras, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Betapa dosa yang kami lakukan banyak sekali ya Allah. Engkau maha kuasa untuk memberikan apapun kepada kami ya Allah. Mohon ampun sehingga suci. Dan nanti kalau masalah suci ini banyak yang bisa kita bahas, terutama nanti untuk di buku Iblis itu saya banyak berbicara tentang itu, tentang berwudu dan orang suci itu ada dan kita bisa menjadi orang suci. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak sekali manfaatnya, cuman kita ngambil yang 5 saja. Berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Tidak ada derajat tinggi kalau tidak ada yang rendah. Tidak ada orang baik kalau tidak ada yang buruk. Dan ketika kita sakit, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.